gimana dong, kan mantannya juga baik, terus juga mantannya tetap mensupport, dia bener-bener apa ya, selalu mensupport sampai detik ini gitu, apapun yang sudah aku lewati. Jadi ya aku nggak punya alasan buat benci atau malah diem-dieman sama dia. Iya, jadi kelihatannya kecil, tapi aku bingung dari semalam kok ngocor terus nggak berhenti gitu. Ternyata pas dilihat dalam kena gitu, jadi banyak jahitan di dalamnya. Ini sih belum ya, karena saat ini kan aku juga masih fokus dengan karir aku, dengan project-project baru aku. Jadi masih pure tahun ini sibuk memikirkan karir. Serius dalam dok? Lebih dalam mana sama cinta aku buat dia? Kamu mau aku jawab atau enggak? Iya dok. Dalam ini nggak bisa. Nah bohong dok, dalam dok. Dalam Sedalam samudra. Aktor Verrell Bramasta baru saja mengalami kejadian tidak menyenangkan yang membuat bagian alis matanya sobek hingga harus mendapatkan 20 jahitan. Kabar tidak menyenangkan datang dari putra sulung Vena Melinda, Verrell Bramasta, yang secara tidak sengaja wajahnya terbentur pipa hidran hingga bagian alisnya harus mendapatkan 20 jahitan. Mengetahui darah bercucuran dari wajahnya, aktor berusia 25 tahun ini segera bergegas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Verrell yang sangat takut dengan jarum suntik berusaha menenangkan dirinya dengan cara live di Instagramnya saat luka di bagian alisnya akan dijahit. Padahal sebelumnya Verrell baru saja merayakan ulang tahun ibundanya, Vena Melinda, yang ke-50 tahun. Lantas, seperti apa kronologis kejadian yang menimpa Verrell hingga harus menerima 20 jahitan di bagian alisnya? Dan seperti apa pula respon sang mantan kekasih Williona usai mengetahui kejadian yang dialami oleh Verrell? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kesakitan saat mendapatkan perawatan sambil ditemani oleh ayahnya, Ivan Fadila, aktor sinetron Verrell Bramasta, meringis lantaran harus mendapatkan 20 jahitan di bagian alisnya. Verrell tidak menyangka kalau aksinya bermain balon dengan sahabatnya itu justru mencederai dirinya lantaran terjatuh hingga membentur pipa hidran. Sementara di sela-sela anaknya sedang mendapatkan perawatan, sang ayah, Ivan Fadil, membeberkan jika luka yang di bagian alis wajah anak itu cukup dalam. Lantas, seperti apa kronologis kejadian yang sebenarnya hingga Verrell harus mendapatkan 20 jahitan? Tolongin aku guys. Aku lagi di rumah sakit sama dokter Sarah. Halo dokter Sarah. Nggak boleh nangis loh, udah live. Iya makanya. Bagus lah, pressure ya, ketika nangis. Ya jadi aku lagi live Instagram guys. Ini aku kemarin jatuh, terus akhirnya malam. Kayak jam 11.30. Ini aku luka, robek sih. Kak Vivi tolong kak, udah mau disuntik. Aku ini dulu, kompres Ya dulu. Allah Akbar. Jadi ini aku kemarin jatuh, terus kena ini guys, kena fire hydrant. Jadi awalnya sebenarnya ini kecelakaan. Jadi kocak sih sebenarnya kejadiannya. Kita tuh lagi nonton film di bioskop. Nah terus ada ulang tahun teman aku. Kita tuh lagi main-main. Ini kayak anak kecil sih sebenarnya, lagi main pakai balon-balonan. Terus nggak tahu gimana caranya, mungkin aku kayak lagi menghindar apa kena ini kan main balonnya kan kenceng-kenceng gitu kan, aku menghindar terus kena ujungnya ini yang fire extinguisher itu loh, terus beng gitu, tau-tau aku pikir lah kok langsung pusing gitu kan, kok langsung agak-agak muter nih gitu, tau-tau pas dilihat sama teman aku kacamata aku udah patah terus langsung berdarah, so kayak waduh ini dalam nggak ya gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit. Cuman semalam pas ke rumah sakit nggak ada yang bisa ngejahit karena katanya butuh spesialis yang bisa ngejahit biar nggak jelek hasilnya.
Serius dalam dok. Lebih dalam mana sama cinta aku buat dia? Kamu mau aku jawab atau enggak? Iya dok. Dalam sih, nggak bisa. Ah bohong dok, dalam dok. Dalam kayak Sedalam samudra. Tuh, baru kelihatan jelas karena dielap kan tertutupan darah ya dok. Dok, ini udah selesai dok. Ngocor dok. Iya, jadi kelihatannya kecil, tapi aku bingung dari semalam kok ngocor terus nggak berhenti gitu. Ternyata pas dilihat dalam kena gitu, jadi banyak jahitan di dalamnya. Iya pas semalam nggak berasa sakit, cuman kayak toto pusing aja gitu loh, pusing terus berdarah. Nah cuman begitu udah agak maleman sebelum tidur tuh mulai kayak nyeri nyutan terus susah tidur. Cuman udah gak apa-apa, sudah minum obat sekarang. Katanya sih parah, harusnya iya aku kan bilang dok please jangan dijahit. Kata dokternya nggak harus dijahit ya karena dalam, jadi meskipun cuman segini kan, tapi kan itu ternyata dalam dan ternyata aku keras banget ini ngebenturnya, tapi nggak sadar makanya bodoh, aku bilang bodoh banget kejadiannya. konyol ya. Konyol, makanya guys pelajarannya adalah jangan pernah main balon-balonan sama teman kalian di dalam bioskop. Bisa kayak gini jadinya. Aku ditemenin sama sahabat-sahabat aku juga, sama ya adalah yang nemenin ke rumah sakit, yang ngantar, bahkan pas operasi juga ditemenin. Meski harus mendapatkan 20 jahitan, Farel tidak kehilangan cara untuk mengalihkan perhatiannya dari jarum suntik yang sangat ditakutinya itu, yakni dengan live di Instagram. Di saat dokter sedang memeriksa lukanya dan menjahitnya, Farel yang ditemani ayahnya mencoba menyapa penggemarnya. Tidak sedikit para penggemarnya yang mendoakan dan memberikan support pada mantan kekasih Willon itu. Farel pun dengan senang hati membalas komentar-komentar penggemarnya meski sambil menahan sakit. Lantas, seperti apa tanggapan Willona atas apa kecelakaan yang dialami oleh Farel tersebut? Jujur guys, aku tuh dari kecil kocak kayak gini. Aku pas di rumah sakit, sebelah-sebelah aku tuh banyak banget anak-anak kecil yang dijahit juga. Sampai dokternya bilang, Kak biasanya yang luka kayak gini tuh anak-anak bocah loh. Kenapa aku baru sekarang? Tapi dari kecil aku malah gak pernah ada luka jahit kayak gini gitu. Jadi ya mungkin ini kali kekanak-kanakan akunya. Jadi ya kayak gitu. Terus aku live biar ya gak panik. Terus kan lama kan kayak sejaman gitu. Karena dia bilang harus rapih. Jadi ya udah daripada aku bosan aku nge-live aja. Terus sekarang aku lagi di emergency room mau dijahit. Dan jujur aku takut sama jahitan guys. Jadi biar aku nggak takut aku live Instagram. Jadi kalian akan melihat semua proses aku dijahit. Allahu Akbar. Sampai sana nih live. Iya. Ini dokternya guys pokoknya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih tau ya dok kalau udah mau dijahit ya dok. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bismillah detik-detik mau. Dok nggak bisa bius total aja dok. Allahu Akbar. Thank you Sarah. Ada Sarah juga, makasih Anita Afifa. Ini lagi apa? Lagi mau dijahit. Tetap aja ganteng. Waduh makasih. Kata Enrique enggak om. Udahlah. Bukan aku yang mulai om. Aku mau dibius sekarang dok. Allahu Akbar. Kok panjang banget dok? Aduh ya Allah. Nggak ngerasa malahan. Di mana nggak disuntiknya di mana dok? Di pas di lukanya. Hah bohong. Buat dibersihin doang. Tutup mata. Itu kan Tutup mata. Pegangin dulu. Allahu Akbar. Mata ya. Diam. Nah, di segini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sakitnya dok. Mata ya, tutup mata ya. Ya udah lihat sih sebenarnya dari close friend pertama kali. Terus juga udah sempet nanyain juga. Kayak kejadiannya saat tengah malam kan, tapi untungnya akhirnya udah ditangani dengan baik. Ya khawatir sih pasti ada ya, cuma kan untungnya dia di sana juga banyak, ada timnya, ada teman-temannya, terus juga ada keluarganya langsung datang. Terjagalah silaturahminya sejauh ini. Sempet kaget karena aku ngeliat dari Instagram kan di close friend dia tiba-tiba posting, terus kayak ya nggak nyangka saya tengah malam banget, cuma pas dia bilang udah oke, udah baik-baik aja ya. Ya gimana dong kan mantannya juga baik, terus juga mantannya tetap mensupport, dia bener-bener selalu mensupport sampai detik ini gitu, apapun yang sudah aku lewati. Jadi ya aku nggak punya alasan buat benci atau malah diem-dieman sama dia. Kayaknya dia udah keluar dari rumah sakit deh, nggak perlu dijenguk ya.
Sebelum mengalami kecelakaan hingga harus mendapatkan 20 jahitan, Ferel baru saja merayakan ulang tahun ibundanya, Vena Melinda, yang ke-50 tahun. Bahkan Ferel bersama dengan adiknya Atala membuat kejutan untuk sang ibu. Tidak hanya membuat kejutan, Ferel juga memberikan kado spesial, sementara Vena yang tidak tahu keduanya sudah merencanakan sesuatu, sukses membuat dirinya begitu terharu. Di hari ulang tahun ibunya itulah Ferel mengaku senang dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh ibunya. Mengingat di tahun-tahun sebelumnya, sang ibu tidak merayakan ulang tahunnya seperti sebesar ini. Maka, seperti inilah keseruan ulang tahun Vena Melinda yang ke-50 tahun. Dan sekarang hari ini Mama udah umur 50 tahun, nggak biasa ya. Ya aku sih harapannya semoga Mama sehat selalu, Mama diberikan rezeki dari Allah yang berlimpah, diberikan kebahagiaan. Semoga Mama juga menjadi keluarga yang sama Ferry, bisa sama-sama surganya Allah berdua. Dan yang paling penting, Mama harus selalu bahagia. Amin, paling kencang pastinya kan, penting mamanya. Seneng sih, apalagi semalam kan Mama live Instagram dan aku sama Atala tuh nonton live-nya. Mama curhat, sedih kok anak-anaknya nggak ada di luar kota, padahal kita emang ngeprank gitu. Jadi ya Mama shock banget pas aku sama kakak datang, udah telat terus dateng kan, jadi dia speechless, wah kok ada Atala sama kakak. Ya udah akhirnya dia terharu terus nangis sih kayak gitu. Iya mungkin karena udah lama kali ya nggak ketemu Mama kan. Aku kebetulan kan belakangan ini emang sibuk banget, Mama juga sibuk banget. Jadi kita schedule untuk ketemunya tuh bener-bener jarang. Mungkin ya ngelepas rindu aja kali. Pokoknya nggak nyangka aja Bi bisa bikin acara, bisa ngasih kado banyak gitu. Karena kan kita juga lagi banyak banget ya yang mau diperjuangkan ya Bi ya. Semua itu kan nawa itu. Iya. Kalau niatnya ya apapun itu ya. Kalau niat menyenangkan hati istri, kekasih hati, insya Allah apapun yang niat yang tulus pasti Allah kasih jalan. Ini yang ketiga. Pertama cincin yang waktu dia purpose tuh ada di rumah. Kedua, keempat dong. Kedua Keempat, cincin ya. kawin. Ketiga, tapi cincin kawin kan endorse ya. Terus ini yang kedua berarti ini yang kedua. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Dan ini yang paling besar sih yang menurut aku dari dulu nih kalau lewat perhiasan gitu, toko perhiasan, jewelry, aku selalu bilang aku sih bisa beli gitu ya. Dari dulu bisa beli, tapi dibeliin orang yang kita cintai itu rasanya tuh aduh udah nggak bisa diungkapin deh. Kado sih aku baru kemarin belinya, kebetulan ada model yang cocok buat Mama. Karena sekarang dia berhijab, jadi aku pasti pilih sneakers yang nyaman buat dia pakai juga. Tapi tetap keren juga. Biasa aja lah, biasa aja. Cuma 500 juta doh, nggak lah bercanda. Ya sebenarnya bukan harganya sih ya. Maksudnya aku juga bersyukur ada rezeki. Terus aku mikir kenapa nggak beli buat Mama gitu, daripada buat hal-hal yang nggak penting kan. Sesekali pakai duit aku sendiri ya. Pastinya happy banget lah, aku masih dikasih rezeki sama Tuhan untuk bisa ngebahagiain keluarga. Dan kedepannya goal aku sih lebih ngebahagiain keluarga lebih lagi sih kayak gitu. Kalau aku punya rezeki lebih pasti ke keluarga dulu lah, number one kayak gitu. Sebenarnya gimana ya, kan namanya kehidupan ya. Pasti at some point aku bakal nikah, kakak bakal nikah juga. Tapi nggak bakal merubah rasa sayang aku sama Mama gitu. Sejauh apapun kita, pasti kalau ketemu ya udah connect aja gitu. Nggak ada kayak canggung atau kayak gimana gitu sih. Dan aku ngeliat Mama sekarang ke umur 50 tahun jauh lebih happy sih, sama awet muda sih aku ngeliatnya. Mungkin gara-gara emang kan kalau orang bahagia itu mempengaruhi ya tubuh kita. Jadi aku ngeliat Mama happy banget. Alhamdulillah banyak dari Abi. Senang ya. Senang banget. Makasih ya Ma, terutama Mama doain aku terus. Ini juga. Senang sih. Jadi udah kolaborasi nih sama Mama, sama Iya. Atala. Mama bilang berangkat ke Bali. Iya.
Atala bilang masih ada di Bali. kayak gitu. Feral juga, Feral terus aku juga. WA, nggak ada yang bales. Aku bilang, terus dia bilang gini, Mama ulang tahun tanggal 30 ya, jelas-jelas aku Apa kalau kecapean? tanggal 29. Jadi ya gitulah. Kayaknya tahun lalu tuh aku masih yang, ya itu masih cuma bertiga ya sama Atala. Aku cerita juga sama Abi, cuma sama Fania, nggak ada yang datang. Malah mamaku nggak ada yang datang karena lagi tinggi kan tahun lalu tuh bulan Juli. Dan waktu itu aku bilang sih, ya Allah, masa 9 kali ulang tahun, 9 kali 9 kalinya begitu, ulang tahun depan kira-kira udah ada jodoh belum ya? Aku ngomong gitu sama diri sendiri. Saking sepinya ya, cuma bertiga doang. Tapi kakak datang sih akhirnya. Ya udah, akhirnya acara begitu aja. Dan aku makanya heboh, aku bilang, Bi, kok nggak beli kado? Bi, acaranya nih kapan? Teman-temanku udah diundang Cuma belum? lucu nih ya, Jadinya ini dia kesel. baru ketemu pasangan hidup nih, kekasih hati. Jadi dari jauh-jauh, bentar lagi Mena ulang tahun loh, padahal masih sebulan. Nanti tanggal 29 ini loh, mana? Terus udah mau deket, Abi nggak bikin acara apa-apa, katanya. Terus teman-teman Mena tahu nggak nomor teleponnya? Nah dia minta kasih tahu. Terus tiba-tiba akhirnya dibilang gini, terus kan saya gimana kan, saya ngaturnya sama Sarah kan. Pokoknya Om bikin yang kesel aja, Tante Kenan. Iya, pokoknya saya nyebelin banget deh buat dia. Terus saya dia bilang gini, sampai nangis, sampai bilang, Bi, ya udahlah, nggak usah bikin apa-apa, nggak apa-apa kok. Yang penting jangan Nggak usah, nyebelin. yang penting jangan nyebelin. Terus nggak usah kasih kado apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikasih kado pasti Mena nangis lah. Gimana sih? Gitu, nggak apa-apa kok, Mena nggak perlu kado apa-apa. Tapi kalau nggak dikasih kado pasti nangis, katanya gitu. Nah, bingung kan gitu. Terus nanya lagi, jadi gimana acaranya? Lah masa kejutan nanya acaranya, sekali aja dikasih tahu gitu kan. Ya seru lah, Ya, kayak seru. gitu, seru. Kalau ngundang teman-teman nggak susah, ngadepin dianya susah. Nanya Ya, mulu. Soalnya aku juga nggak ngasih semua nomor teman-temanku karena aku nggak yakin Abi bisa bikin acara se-wow ini karena dia kan sama aku terus. Terus dia nggak kelihatan lagi berusaha apapun. Makanya aku bilang, Bi, ini nggak ada acara apa-apa nih. Yakin nih, tega banget nih, nggak ada acara apa-apa, garing nih aku nih. Gitu. Aku sindir aja terus, tapi dia lebih ngeselin sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.